Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya. Itu selalu saya ingatkan teman-teman semuanya. Terus saja berdoa walau Allah belum mengabulkan, tapi percayalah makin kita banyak berdoa insya Allah pasti dikabulin. Hanya perkara waktunya saja. Tinggal tergantung bagaimana kesungguhan kita, keyakinan kita pada Allah. Kita punya Allah teman-teman semuanya. Allah itu maha mengabulkan, Allah itu sayang banget sama kita. Hanya kalau kita yakin, kita berjalan sama Allah, kita libatin Allah, masalah apapun yang kita hadapi insya Allah diselesaikan sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Ini teman-teman semuanya. Ketika hidup kita, hidup Anda, hidup kita semua ya, itu diuji dengan kesulitan hutang, dikejar-kejar hutang, apakah rentenir, apakah bank dan lain sebagainya. Saya sarankan cepat-cepat balik ke Allah. Cepat-cepat teman-teman semua balik ke Allah. Gak ada cara lain, saya katakan. Tidak ada cara lain. Cara terbaik itu untuk menyelesaikan semua masalah apapun yang kita alami di dunia itu cuma satu kuncinya. Apa itu? Balik ke Allah. Datang ke Allah teman-teman semuanya. Banyak belajar, khususnya belajar agama. Insya Allah lewat kita belajar agama itu kita akan memahamin, kita akan ketemu solusinya. Lewat jalan yang Allah ridhoi, nanti Allah akan berikan solusinya. Allah akan berikan jalannya. Nah, masalah yang hadir pada kehidupan kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah teman-teman semuanya. Ketika Allah hadirkan masalah itu ke dalam diri kita, misalkan hari ini Anda sedang dihadapkan, diuji dengan kesulitan hutang. Anda kebingungan, Anda ketakutan, Anda khawatir. Sebenarnya itu adalah cara Allah untuk diri kita agar lebih serius lagi untuk datang ke Allah, untuk bertobat sama Allah. Nah, salah satu tanda Allah tuh sayang sama kita tuh dihadirkannya masalah itu teman-teman semuanya. Makanya cobalah berpikir dengan jernih, cobalah kita merenung ya ke hati kita yang paling dalam bahwa sebenarnya masalah itu Allah hadirkan tuh karena Allah sayang. Allah ingin kita kembali kepadanya. Allah itu ingin kita benar-benar serius untuk datang kepada Allah, minta kepadanya, dan Allah itu maha kuasa. Tinggal tergantung kita yakin enggak sih datang sama Allah, kita serius enggak sih benar-benar mau bertobat sama Allah. Kalau Anda selalu berpikir pada solusi, Anda akan berputar-putar di situ, percaya deh. Memang benar dalam hal ini ketika kita dihadapkan dengan masalah. Oke lah, hari ini kita bahas masalah utang. Yang kita perlukan itu adalah solusinya bagaimana untuk melunasi utang. Banyak cara orang-orang melakukan banyak hal lah dengan berbisnis dan sebagainya. Itu benar, sah-sah saya nggak menyalahkan apapun. Banyak orang dengan caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya keluar dari jeratan hutang. Tapi ini sesuai pengalaman saya, yang paling benar-benar menurut saya yang paling sangat-sangat tiada tandingannya itu adalah cari Allah dulu. Ini kalimat ini selalu saya sampaikan, cari Allah dulu, jangan cari solusi. Kita harus ingat teman-teman semuanya, harus benar-benar ingat semua kehidupan kita ini itu ada dalam genggamannya Allah. Masa depan kita, hidup dan mati kita itu dalam genggaman Allah. Allah semua yang berkuasa atas hal itu, termasuk solusi. Solusi itu akan kita temukan jika kita benar-benar datang ke Allah. Cari ampunan Allah, kejar ampunan Allah. Terus saja perbaiki tobat, terus perbaiki diri, terus benar-benar kita merengek ke Allah meskipun kita belum belum ketemu jalannya, belum ketemu tapi percaya deh Allah itu membimbing ketika hati kita sudah digerakkan untuk datang ke Allah, berdoa pada Allah. Itu artinya bimbingan itu sedang Allah jalankan, artinya Allah itu sedang memberi jalan petunjuk untuk kita menyelesaikan masalah itu. Cuma memang dia berproses. Di sanalah kita akan belajar yang namanya sabar, belajar yang namanya ikhlas, belajar yang namanya ridho. Nah, terkait masalah solusi tadi itu ya, bagaimana solusi yang tepat untuk kita keluar dari masalah hutang. Saya selalu menyarankan bahwa ketika kejujuran hati kita, benar-benar pengakuan diri kita atas dosa yang kita lakukan sehingga kita banyak masalah, banyak hutang. Itu ketika kita mengakui itu bahwa semuanya itu real karena dosa kita, karena kebodohan kita, ya karena kecerobohan kita. Itu insya Allah nanti Allah akan bimbing ke sana. Seperti saya katakan tadi, ketika kita sudah digerakkan hati kita untuk berdoa sama Allah, kita sholat, kita
tahajud, kita berdoa sama Allah, kita menangis, merengek, itu sebenarnya bimbingan dan petunjuk Allah itu sedang hadir. Cuma dia berproses, teman-teman sebenarnya. Kita nggak pernah tahu dari mana jalannya nanti Allah itu menyelesaikan masalah kita. Solusinya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu doa mana dan yang Allah kabulkan duluan atas permintaan kita nggak pernah tahu. Kita hanya disuruh sama Allah itu untuk terus berdoa, berikhtiar, meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang penuh bahwa insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan kepada Allah itu Allah akan kabulkan. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, banyak hal yang akan kita rasakan ketika kita itu memang berjalan datang ke Allah bertobat, banyak hal. Bukan langsung Allah itu memberikan solusi dulu, tidak. Yang Allah hadirkan bukan solusi dulu. Ini harus diingat teman-teman semua. Ketika kita mulai melakukan jalur langit, perbaikan diri, ibadah, amalan dan sebagainya, itu Allah nggak langsung hadir, nggak langsung berikan solusinya, tidak. Itu biasanya solusi itu akan diberikan Allah ketika hati kita tenang dulu. Makanya yang Allah hadirkan itu selalu hati kita nih tenang. Tenang dulu teman-teman semuanya. Bagaimana meraih ketenangan itu? Tadi berzikir sama Allah, datang kepada Allah, ingat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak ya berdoa, bangun malam, tahajud. Percaya deh teman-teman semuanya, Anda jangan putus asa dan Anda jangan pesimis bahwa apa iya sih doaku dikabulkan, apa iya sih nanti hutangku lunas. Jangan begitu teman-teman semuanya. Relakan saja, pasrahkan saja, katakan pada Allah, ya Allah, aku hambamu yang lemah, aku hina ya Allah, aku nggak bisa berbuat apapun tanpa izin dan ridhomu. Hamba berharap banget ya Allah, bimbing hamba, tuntun hamba untuk bisa keluar dari jeratan masalah ini. Semalam baru saya sampaikan bahwa kita bisa belajar dari Nabi Yunus, teman-teman semuanya. Lihat deh kisah Nabi Yunus itu. Ketika dia di dalam perut ikan, apa yang dia minta kepada Allah? Dia nggak minta solusi. Apa yang dia minta? Ampunan. Anda bisa bayangin deh, kita bisa bayangin gimana di dalam perut ikan tuh ya, gelap, pengap, nggak ada lampu, semuanya, wah, nggak usah begitu deh. Anda coba bayangin sendiri, Anda di dalam satu kamar gitu, nggak ada cahaya, gelap, pengap, sumpek, semuanya di situ. Apa yang dirasakan? Itu di ruangan. Bagaimana dengan Nabi Yunus dalam perut ikan? Tapi apa yang dia lakukan? Dia minta ampun sama Allah dengan doa yang sangat indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, makanya banyak itu orang-orang yang mengamalkan doa itu. Nah, Anda bisa juga amalkan itu. Saya alhamdulillah insya Allah ketika sholat ya, ini nggak apa-apa saya sampaikan aja. Ketika di akhir situ saya nggak lupa untuk membaca doa itu 3 kali dalam hati, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Supaya Allah ampuni, supaya Allah memberikan kelapangan dalam kita menjalani kehidupan. Nah, kalau untuk terkait amalan teman-teman semuanya, sederhana, simple. Perbaikin sholat, kemudian banyak baca Quran, kita pahami maknanya, kita baca artinya, kita amalkan isinya, kemudian kita berusahalah untuk bangkit, bangun malam, tahajud di saat itu benar-benar sangat mustajab. Berdoa Anda situ merengek. Tahajud itu salah satu waktu yang paling dahsyat untuk kita menumpahkan segala curahan hati kita, keluh kesah kita. Di situ juga waktu yang sangat cepat dikabulkan doa sama Allah. Anda bangun, jangan malas-malas. Di saat itu juga kita banyak minta ampun, beristighfar sama Allah. Kita juga nggak lupa banyak bersalawat kepada Rasulullah supaya Allah memberikan kebaikan, rahmat, petunjuk, jalan. Harus begitu. Jadi jangan manjakan diri dan Anda harus berusaha untuk menyemangati diri Anda. Insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti terlewati, insya Allah pasti lunas. Harus begitu. Tapi kalau Anda terfokusnya pada hutang, gimana ini, Anda panik, Anda cemas, maka Anda nggak ketemukan jalannya teman-teman semua. Nggak ketemukan. Nah, yang saya sampaikan ini teman-teman semua, itu pengalaman saya. Karena saya pernah berada di posisi yang saat ini Anda alami. Yang saya rasakan takut, cemas. Dan yang saya lakukan apa? Ini yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini. Saya kan pernah bilang, saya secara amalan tuh sampai pernah overdosis. Berbagai guru saya temui, saya belajar, dikasih ijazah amalan ini, itu, dan lain sebagainya. Setiap guru tuh mengajarkan amalan ini, amalan itu banyak, sehingga sampai saat itu saya tuh overdosis masalah amalan. Nah, pada akhirnya saya dengan cara saya sendiri ya bukan berkat bimbingan guru saya juga, akhirnya saya menyederhanakan itu semua. Perbaiki sholat, banyak istighfar, banyak sholawat, dekat dengan Quran, banyak bangun malam.
Kemudian yang paling penting itu belajarlah untuk menerima keadaan, ikhlas, ridho. Itu teman-teman semuanya. Jadi Anda jangan pesimis dengan masalah yang Anda hadapin. Masalah itu Allah hadirkan, sekali lagi saya sampaikan. Karena Allah sayang sama kita. Allah ingin kita tuh kembali kepadanya. Allah ingin kita itu benar-benar serius bertobat padanya. Dan terus saja lakukan pertobatan meskipun kita terulang lagi dosa itu. Kita sudah tobat, mengulangi lagi kesalahan. Tetapi terus, jangan putus asa. Rahmat Allah itu sangat luas, ampunan Allah itu sangat luas. Jadi Anda jangan pernah berpikir, Pak Ustadz, apa doa saya dikabulkan, apa dosa saya diampuni. Jangan, Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kecuali syirik ya teman-teman semuanya, saya nggak bahas itu. Insya Allah ampunan Allah itu jauh lebih besar. Nah jadi saya sarankan teman-teman semuanya segera balik ke Allah. Nanti Allah akan bimbing, Allah akan beri jalan, Allah akan lunasin. Allah akan lunasin semua hutang-hutang kita. Hutang-hutang Anda itu juga pasti lunasin. Sangat mudah banget bagi Allah itu menyelesaikan masalah itu. Berapapun jumlah hutang yang Anda rasakan hari ini tuh sangat mudah bagi Allah teman-teman. Yang penting tergantung kita, kembali ke kita. Mau nggak datang ke Allah? Mau nggak minta sama Allah? Yakin nggak dengan pertolongan Allah? Itu aja kuncinya teman-teman semua. Nah terus bangkit, terus semangat, jangan putus asa. Percaya bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah itu bisa melakukan apapun yang Allah inginkan. Allah bisa menghancurkan seseorang itu dengan hitungan detik. Bahkan Allah itu dengan lebih cepat lagi itu Allah bisa hancurkan itu, dan sebaliknya Allah juga bisa dengan hitungan yang lebih cepat gitu ya, bisa menaikkan derajat seseorang. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, tetap datang ke Allah, tetap berharap ke Allah, tetap perbaiki diri, tetap berusaha untuk sungguh-sungguh datang ke Allah. Insya Allah dengan itu bimbingan Allah akan diberikan kepada kita, petunjuk, hidayah, sehingga kita pun menjadi hambanya itu yang benar-benar dekat gitu. Kita enak lah gitu teman-teman semuanya. Nah Anda nanti bisa merasakan sendiri ketika Anda bangun malam, tahajud, Anda curhat ke Allah, itu Masya Allah luar biasa teman-teman semua. Nah jadi itu ya, jangan putus asa, tetap semangat bahwa Allah itu maha menolong, bahwa Allah itu maha mengabulkan. Insya Allah apapun masalah yang kita hadapi itu bisa selesai dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.